Wah, bicara soal perjalanan, Iya. mengikuti Cak Daning ini sungguh melalui proses yang sangat panjang, betul kan Cak? Benar banget. Halo guys, selamat datang di Smack the News Podcast. Kembali lagi bersama saya Amanda dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial loh, yaitu Cak Ning Surabaya. Halo Cak Bayu. Halo. Halo Ning Dona. Halo. Ya apa kabar Cak Barek Ning? Nah, api-api pasti uning ya. Pasti Cak. Pengenalan apa itu Cak Ning Kota Surabaya dijawab oleh Cak. Gimana Cak? Pengenalan apa itu Cak Ning Kota Surabaya? Sadurunge sebelumnya dhewe iki ya. Iki iki bahasa Jawa apa Indonesia niki nek? Indonesia Iya. ya, Indonesia Cak ya. ya. Wes, ayo nih ya. Oke. Siji loro. Assalamualaikum, ya apa kabar? Kenal, halo semuanya teman-teman. Kenalin nama saya Cak Bayu. Di sini saya bersama Ning saya yang cantik sendiri dari SMK 10 pastinya ya. Asli. Silakan Ning. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dona dari SMK Negeri 10. Boleh dong kita sharing-sharing dan tanya-tanya tentang pengalaman Cak Ning Surabaya selama finalis kemarin. Pengenalan apa itu Cak Ning Kota Surabaya itu gimana sih Cak? Sebenarnya terima kasih pertanyaannya ya buat mbaknya. Jadi Cak Ning Surabaya ini salah satunya duta wisata yang ada di bawah naungan Dinas Pariwisata Surabaya. Jadi Cak Ning Surabaya ini salah satu ikon generasi muda yang gunanya untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Surabaya ini ya. Betul Cak. Terus habis gitu Cak Ning Surabaya ini banyak sekali kegiatan. Nah salah satunya adalah kemarin kita adain Cak Ning Surabaya dan terbuka untuk umum ya kan Cak. Benar. Dan tugas kita itu untuk mempromosikan wisata yang ada di Surabaya ke mancanegara. Wow, keren banget ya guys. Itu ya teman-teman yang mau daftar Cak Ning tuh terbuka untuk umum. Pertanyaan selanjutnya yaitu cerita perjalanan Ning mengikuti pemilihan tersebut itu gimana sih Ning? Wah, bicara soal perjalanan, Iya. mengikuti Cak Daning ini sungguh melalui proses yang sangat panjang, betul kan Cak? Benar banget. Terus salah satunya saya yang waktu itu masih berumur 17 tahun ketika mengikuti Cak Daning, dan akhirnya saya dapat brosur dari Cak Daning dan saya ngeliat sosial media waktu itu. Berumur 18 sampai 24, bener ya Cak ya? Iya benar. Gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk niat saya untuk ikut Cak Daning, dan walaupun saya 17 gitu, tapi pada saat itu November kan, bertepatan hari ulang tahun saya, jadi pas banget tanggal 18 gitu. Jadi secara mental saya pun udah niat, dan prinsip saya itu satu, pokoknya bondo wani, bener gak Cak? Iya, Ya. karena jadi Cak dari Surabaya ini yang pertama ya bondo nekat ya. Benar. Apalagi Ningnya itu kita ada jargonnya itu senggol bacot. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah kesiapan kita sebagai finalis, itu kita memang sudah digodok ya. Jadi ibaratnya jane wong Jawa iki digodok, dientepno ya. Semua itu bisa karena Cak Ning Surabaya ini prosesnya sangat panjang sekali Mbak. Jadi dari P1, P2, P3, semifinal dan sampai kita menyandang Cak Daning Surabaya ini memang sangat panjang. Apalagi memang Ning Dona ini memang salah satu Ning yang masih muda ibaratnya ya di antara kita, karena dia yang memang sangat masih perlu kita untuk rangkul bersama di Cak Ning Surabaya. Dan juga Cak Ning Surabaya ini sebenarnya menjadi harapan yang besar, makanya kemarin itu temanya itu The Next Era Innovation of Surabaya. Jadi bagaimana kita sebagai Cak Ning Surabaya itu memberikan inovasi, sebagai generasi muda itu memberikan inovasi, mau dibawa kemana sih Surabaya ini, mau jadikan apa sih, apalagi sekarang ya Surabaya ini menjadi trend center pariwisata. Jadi namanya sekarang itu virtual tourism Mbak. Jadi banyak banget pariwisata Surabaya ini nggak harus kita datang, tapi kita juga bisa melihat di virtual. Dan jangan lupa nanti teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa SMK 10 jangan lupa untuk berkunjung ke Tunjungan karena ada Tunjungan Romansa. Betul. Nah, buat teman-teman yang masih umur 18 tahun, kalau misalkan pengen daftar Cak Ning tuh jangan ragu lagi. Yang penting bondo nekat. Bener? Benar. Boleh dong kita tanya-tanya lebih jauh lagi, boleh kan? Boleh banget. Silakan.
Bagaimana sih perasaan Anda selama mengikuti finalis Cak Ning tersebut, itu gimana perasaannya? Perasaannya pastinya campur aduk ya, Cak. Antara seneng juga, sedih juga, tapi juga banyak senangnya sih. Gitu. Karena pertama-tama memang kita mengikuti kompetisi dari penyisian 1, 2, dan 3 hingga kita bisa jadi sampai finalis ya, Cak ya. Kayak gitu, dan banyak sekali proses yang kita lalui. Kayak gitu, ketika kita sudah gabung menjadi finalis dan menjadi paguyuban Cak Ning itu benar-benar kerasa kekeluargaannya juga, dan gimana saya punya masih muda juga berbaur dengan mereka, berbagi pengalaman juga seperti itu. Jadi rasanya senang. Ya, bener banget ya. Apa yang dikatakan sama Ning Dono itu memang benar. Jadi untuk menjadi seorang Cak Ning Surabaya itu untuk masa-masa karantina ya, itu memang kita memang ditempa mental dan juga semuanya. Tapi bukan berarti mental-mental yang konotasi jelek, bukan ya, tapi mental-mental yang memang kita sebagai peran itu Cak Ning Surabaya ini perannya seperti apa sih? Nah, sebagai Cak yang ibaratnya ada filosofinya, Cak itu harus mengayomi Ningnya, itu juga harus diterapkan di sana. Jadi di mana-mana harus selalu berdua, memberikan chemistry yang baik juga. Tapi memang untuk menjadi Cak Surabaya itu nggak harus yang ibaratnya saya tangan lagi ya, Cak Ning Surabaya ini bukan sebagai pigeon, tapi memang ini duta wisata. Jadi untuk kan pigeon itu terkenal dengan 3B ya, Brain, Beauty, and Behavior. Tetapi Cak Surabaya ini tidak melihat dari beauty-nya saja, tapi jadi brain dan behavior. Nah, brain itu apa? Otaknya itu juga harus main, behaviornya, lingkungannya juga harus main. Bukan begitu, Ning Dona? Betul, Cak. Dan yang paling penting tuh memiliki jiwa-jiwa attitude yang baik gitu gak sih? Iya. Itu yang paling penting. Jadi buat teman-teman yang mikir kalau Cak Daning dipilih dari fisik, secara fisik yang good looking itu gak banget kan? Jadi semua orang pun bisa menjadi Cak Daning Surabaya asalkan dia tahu tentang Surabaya, tahu tentang apa yang harus diberikan kepada kota Surabaya, dan juga pastinya fasih itu berbahasa Surabaya. Betul, Cak. Karena saya pun sendiri juga belajar yang tadinya bahasa Indonesia, dan di sini saya mengenal gitu, oh ternyata bahasa Surabaya itu ya penting ya kan, Iya. Cak. Soalnya kita ini orang Surabaya. Pemana Gitu. DWG arah Surabaya nih ya. Delok misalnya Iya. DWG iso ngomong Surabaya, ya gue jenenge duduk Cak Ning Surabaya ya. Bener. Kudu isok basa kota dhewe. Kota dewe. Jadi apa namanya? Jadi ada istilah-istilah yang misalnya kita belum tahu ya. Misalkan kalau kita orang Surabaya pasti bilangnya terima kasih itu matur suwun. Tapi di Cak Ning Surabaya itu kita lebih diedukasi bahwasannya matur suwun itu bukan budayanya Surabaya, Ya. tapi budaya Surabaya itu ada nedo nerimo. Jadi nedo nerimo, jadi bukan makan diterima, bukan ya. Nedo kan makan, nerima bukan begitu. Tapi budaya Surabaya ciri khasnya yaitu nedo nerimo dan terima kasih. Terus juga ada lagi barek itu bareng. Jadi misalkan anak Surabaya itu bilang aku barek ning Dona, apa ini nanggone SMK 10 misalnya gitu. Terus balik itu misalnya bilang kamu itu penuh. Nah itu ciri khas yang memang menjadi budaya ikonik dari kota Surabaya. Jadi saya harapkan nantinya SMK 10 juga bisa menerapkan hal-hal itu, karena kita sebagai rakyat Surabaya juga pastinya dengan program-program sudah dicanangkan oleh pemerintah Surabaya juga. Bukan hanya teman-teman yang di rumah nih yang dapat pembelajaran bahasa-bahasa baru dari kota Surabaya. Saya sendiri pun dapat bahasa baru. Baru tahu juga ini. Keren banget. Selanjutnya itu apa saja sih faktor yang mendukung dari nilai yang dinilai dari finalis Cak Ning tersebut? Selain faktor-faktor nilai yang sudah disebutkan tadi, apakah ada faktor nilai yang berpengaruh? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk faktor yang terpengaruh itu saya kembalikan ke hak prerogatif juri ya. Tapi kita selalu ditekankan bahwasannya menjadi Cak Ning Surabaya itu harus memiliki brain dan behavior. Brain itu yaitu mempunyai kecerdasan dan juga tanggap. Behavior, ya kita bukan lagi dalam paguyuban itu bukan berarti aku dan kamu, tetapi kita dulur. Nah itu yang dinilai. Jadi bagaimana kita bisa mengerti akan memahami dulur kita. Dulur itu berarti bukan dulur itu bukan teman saya, tapi sudah menjadi saudara. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, itu kita harus mengingatkan. Nah mungkin dari dewan juri itu faktor itu juga dinilai. Dan juga untuk nilai plus yang harus memang ditekankan pada Cak Ning Surabaya ini pada dasarnya kepahaman akan wisata-wisata sejarah, wisata-wisata bahari, religi yang ada di Surabaya, Ning Dona ya. Iya, betul Cak Bayu. Jadi juri itu menilainya adalah dari kita sendiri juga, dan kerjasama antar kita sebagai dulur nantinya
Seperti itu, dan pastinya banyak banget sejarah yang ada di Surabaya, dan itu pun yang harus dinilai oleh juri yang paling penting. Benar. Karena kita nantinya bakal jadi Cakning Surabaya. Benar. Sampai sekarang. Jadi nggak full rasanya kalau misalkan kita Cakning Surabaya itu tidak mengerti tentang budaya dan sejarah ya. Apalagi budaya-budaya itu ada banyak ya di Surabaya. Nah, informasi lagi, Surabaya ini sebenarnya jadi etalasenya budaya. Jadi semua budaya ada di Surabaya. Nah, itu yang menjadi edukasi buat teman-teman semuanya untuk mengerti bahwasanya Surabaya ini apalagi di lingkungan SMK 10 ya, saya lihat udah asri, bagus, dan juga mungkin bisa menerapkan etalase budaya yang ada dalam SMK 10 ya. Jadi dari keberagaman yang ada di Surabaya bisa diciptakan menjadi satu, membentuk suatu toleransi yang tinggi mestinya. Kita harus bangga nih jadi kota Surabaya karena Surabaya jadi etalase budaya. Sempet saya lihat sih di YouTube itu satu kelompok gitu ya Cak Ning. Iya. Itu dikasih waktu 5 menit dan dibagi harus terjawab sama rata. Itu hebat banget sih kerjasamanya, saling Mengisi. Iya, mengisi gitu, kayak saling mengisi kekurangan apa aja yang belum terjawab dan bisa terbagi rata, itu hebat banget sih. Kan pastinya kalau di atas panggung itu ada konsep. Nah, konsep apa aja nih yang dibawakan oleh Cakning pada saat waktu finalis itu? Nah, berbicara soal konsep tadi ya, jadi yang harus saya siapkan maupun Cak Barek nih semua, itu yaitu salah satunya sejarah Surabaya, itu yang harus dimengerti oleh setiap kita, dimana banyak budaya maupun sejarah-sejarah yang ada di kota Surabaya, entah itu dari religi, bahari, wisata alam apa aja di Surabaya, itu harus perlu kita tahu, seperti itu. Iya, benar banget yang dibilang sama Ning Dona. Jadi memang bahwasannya di kota Surabaya ini konsep menjadi Cakning Surabaya itu mengetahui tentang budaya. Apalagi kita pastinya sebagai generasi muda itu harus melestarikan budaya. Jadi budaya di Surabaya ini memang banyak sekali. Ada namanya wayang potehi, itu akulturasi dari budaya Cina dan juga budaya Jawa. Dan juga ada manten pegon. Manten pegon itu salah satu budaya Surabaya yang memang itu akulturasi dari budaya Arab, Cina dan juga Jawa. Nah, ini menjadi ciri khas kota Surabaya pastinya. Nah, mungkin teman-teman nantinya yang nantinya berminat untuk menjadi Cakning Surabaya penerus kita ya. Jadi jangan lupa untuk pelajari terus budaya Surabaya, wisata yang ada di Surabaya, dan juga tentunya bahasa Surabaya ya nih ya. Pasti Cak Bayu, itu kudu. Itu wajibnya ya kan. Wajibnya Cakning Wajib, Surabaya. Kalau misalkan teman-teman masih pengetahuannya kurang tentang budaya Surabaya tersebut, tenang aja, nanti di sana kan akan dipelajari lebih lanjut ya. Iya. Akan dikasih materi-materi lebih dalam tentang budaya-budaya tersebut, bahasa-bahasa baru juga, ya kan? Jadi buat teman-teman kalau mau daftar itu jangan takut-takut. Seperti yang dibilang Ning Dona di awal tadi, bondo wani dan bondo nekat. Berapa lama sih yang dipersiapkan untuk ngikutin finalis Cakning tersebut? Berapa lama persiapannya Cak Barek Ning? Oke, untuk saya sendiri sebenarnya saya terjun dunia kayak gini ini memang sudah dari lama ya. Untuk masuk dunia duta itu memang sudah lama. Ditekankan bahwasannya untuk menjadi seorang duta itu bukan hanya tampang yang bagus, tapi juga harus mempunyai print dan behavior. Kembali saya tekankan print dan behavior, karena menjadi seorang duta itu bukan hanya kita senyum-senyum doang di atas panggung, tapi juga harus mengerti apa yang harus kita lakukan dan juga harus bisa berguna juga buat masyarakat tentunya Mbak. Jadi untuk saya mungkin karena ini rezeki saya juga Ning Dona ya, karena saya dan Ning Dona ini memang sekali ikut bisa langsung keterima menjadi keluarga besar paguyuban Cak Daning. Bahkan ada teman-teman saya itu juga yang ikut Cak Daning itu udah berkali-kali, tapi dia nggak putus asa karena ada Surabaya kan bondo nekat. Jadi kalau misalkan nggak keterima, daftar lagi dan juga sampai keterima gitu. Jadi untuk persiapannya itu sebenarnya untuk persiapan itu relatif ya. Orang-orang punya persiapan sendiri-sendiri. Cuman untuk dari saya tekankan bahwasannya untuk menjadi seorang duta wisata itu jadilah diri sendiri ya Ning Dona ya. Jadilah diri sendiri dan mau belajar untuk lebih baik lagi. Kalau dari Ning Dona sendiri gimana persiapannya, berapa lama itu? Oke, kalau dari saya sendiri, jujur saya mengikuti Cak Daning ini belum pernah saya ngikutin duta-duta, kecuali hanya di sekolah ya kan, karena masih pelajar sendiri. Jadi menjadi suatu pengalaman, suatu sejarah dalam hidup saya gitu. Saya pastikan saya ikut Cakning ini benar-benar niat dari dalam diri saya, dan persiapannya itu sangat panjang sekali gitu loh.
karena saya harus belajar lagi tentang apa sih Surabaya. Terkadang kita sendiri kan nggak tahu kan, meskipun anak Surabaya apa sih sebenarnya di dalamnya itu apa aja gitu kan. Nah jadi saya perlu belajar lagi, perlu memahami lagi ternyata seperti ini, dan persiapannya pun itu sangat panjang juga. Bahkan sampai nggak tidur semalaman sampai pagi. Cak Bayu pernah kan ngerasain gitu. Karena belajar dan belajar lagi. Benar. Karena menurut kita pada saat di rumah pelajaran itu udah cukup, tetapi pas waktu di finalisnya itu masih banyak lagi tuh loh yang perlu dipelajari. Iya betul itu. Jadi sangat panjang banget gitu kalau saya dibilang prosesnya. Sampai detik ini tuh benar-benar bersyukur banget ya Cak ya. Benar. Kita juga bergabung menjadi paguyuban Cak Ning Surabaya ini memang sangat bangga sekali ya. Apalagi kita juga mempunyai peran yang penting untuk masyarakat Surabaya itu mendukung program pemerintah yang ada di Surabaya. Jadi sekarang ini digalak-galakkan karena kan perekonomian kita kan memang sedikit agak lesu ya. Jadi memang apalagi sekarang wali kota kita yang sangat luar biasa Bapak Eri Cahyadi ini menerapkan UMKM. Nah jadi makanya saya sarankan buat teman-teman semuanya, apalagi siswa-siswa SMK ini ya, kan masih anak-anak SMA kan masih suka kayak cangkruan, itu kan salah satu ciri khas Surabaya ya. Betul. Langsung aja kalau misalkan malam minggu sama pacarnya itu tuh, ya langsung ke tunjungan romansa, jangan lupa beli UMKM-nya. Betul, karena itu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surabaya kan. Bener banget nih. Dan salah satu tugas kita itu sekarang bukan hanya kita berdiri sebagai penugasan aja, tapi kita harus bisa langsung terjun ke masyarakat untuk membantu mereka. Benar. Buat teman-teman tuh ya, pembelajaran baru lagi tuh loh. Saya juga baru tahu lagi. Suka dan duka mengikuti Cak Ning ini gimana sih? Kalau misalkan apa cerita tentang suka duka ini pasti banyak banget kan suka dan dukanya, apalagi setelah bergabung di Cak Ning ini banyak mendapat teman baru, keluarga baru, chemistry baru. Itu gimana sih cerita suka dukanya? Yang Dona dulu. Cak Bayu dulu. Jadi untuk suka dukanya, yang pertama sukanya ya saya menemukan teman-teman baru, pembelajaran baru dan juga keluarga baru pastinya. Semua di Cak Ning itu pasti merasakan hal-hal yang enak-enak ya. Jadi kita juga nginepnya juga enak ya. Karantinanya itu juga kita nggak berasa karantina yang seperti kayak yang kita rasakan tuh kayak karantina kayak susah, itu enggak sebenarnya. Jadi karantinanya juga di hotel yang memang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya juga, dan juga dengan pengalaman yang baik juga dari public speaking dan juga guiding itu kayak misalkan kita ke museum tuh kita menjadi seorang jurunya ya, kayak juru translate-nya itu kayak kayak yang ngasih tahu ini sejarahnya kayak gimana itu lebih bermanfaat juga sih. Dan juga sukanya itu kita menjadi lebih wah gitu. Wahnya itu berarti waduh aku arek Surabaya rek iso ya tadi dari saya aku kontribusi di Surabaya ngono kan. Jadi dulunya itu sebagai arek Surabaya hanya taunya Cak Ning Surabaya kok ini yo enak yo mek ngadeg tok ini ayo ngene. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Jadi untuk dukanya ya mungkin kurang tidur aja ya Ning ya, karena kurang tidur karena memang padat juga kita juga harus ada koreonya juga. Misalnya teman-teman misalkan masih rebahan bisa dilihat YouTube-nya kita waktu grand final itu kita juga ada nari-nari ya nih ya tentang Semanggi Surabaya itu juga itu menurut bukan duka tapi lebih pada dukanya itu karena kita ya sedikit kurang tidur juga, jadi makanya agak tidak mengenakan juga ya. Tapi itu proses dari proses dari suatu progres. Jadi saya selalu meyakinkan pada diri saya bahwasanya enjoy the process, karena hidup itu perlu proses untuk menjadi seorang orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak juga harus berproses ya Ning ya. Betul, Cak Bayu. Dan perjuangan tuh tidak akan mengkhianati hasil. Sama kayak kupu-kupu kan, dia harus jadi ulat dulu, kepompong baru jadi kupu-kupu yang cantik. Saya sama seperti itu. Mungkin Dona bagaimana? Oke, kalau dari saya sendiri banyak banget ya sebenarnya suka ada dukanya. Sukanya itu karena pertama kali mengikuti Cak Daning ini sebagai duta wisata di Surabaya. Setelah itu juga setelah tergabung banyak perkenalan antara Cak Ning, antara mahasiswa juga, dan antara senior juga gitu. Jadi lebih suka aja. Terus habis itu menjalin relasi juga terhadap mereka, Cak Ning. Terus kalau dukanya bener apa kata Bayu tadi, mungkin karena tidur, efek karantina gitu ya Cak ya. Benar. Tapi di karantina ini kita nggak hanya kayak
kayak militer gitu, enggak. Cuman di sini kayak bener-bener mental kita diatur, mental kita, terus habis itu kesehatan kita juga Cak ya, karena itu tadi ada banyak hal baru yang kita itu tahu, oh ternyata seperti ini loh Cak Ning, kayak gitu. Hebat banget ya Cak Ning yang dua ini. Ini ada pertanyaan tambahan dari saya sendiri ya, pengen tahu. Kalau Cak Ning itu apa benar sih selain bahasa Surabaya dan bahasa Indonesia, apakah ada bahasa lain yang perlu dipelajari lagi? Dona, silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Jadi menjadi seorang Cak Ning itu juga nggak hal yang mudah, teman-teman ya. Bahasa Indonesia maupun bahasa Surabaya gitu ya. Yang kita tahu, selain itu juga ada bahasa Inggris. Itu yang harus Cak Ning Surabaya itu tanamkan dan harus bisa gitu loh. Walaupun itu dikit-dikit, tapi pasti menjalani prosesnya akan belajar terus belajar gitu. Itu aja sih, jadi bahasa asing. Baik, memang yang dikatakan Dona memang sangat benar sekali ya. Untuk menjadi sonoda wisata kan kita bukan hanya berguna untuk kota Surabaya, tapi juga untuk turis-turis yang mancanegara juga ya. Apalagi kita sekarang sudah menggalakkan bahwasannya Surabaya ini menjadi salah satu destinasi wisata, bukan jadi tempat transit ya. Kalau misalnya kita tahu kan Surabaya kan sebagai tempat transit, tapi sekarang digalakkan oleh wali kota kita Eri Cahyadi itu bahwasanya Surabaya menjadi kota wisata. Makanya kita sebagai Cak Ning Surabaya itu untuk porsi pertamanya dari seorang Cak itu Cak Daning ya maksudnya itu pertama harus fasih berbahasa Surabaya, Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ini bisa kita gali lagi ya. Jadi bukan satu hal paten untuk kita bisa, tetapi memang wajib dipelajari karena kita sebagai duta wisata itu harus bisa juga berbahasa Inggris karena tidak menutup kemungkinan kita juga akan berdialog dengan turis-turis mancanegara. Begitu. Tuh buat teman-teman ya yang mau daftar Cak Ning segera dipelajari, dipersiapkan persiapannya. Seperti yang dibilang Cak Bayu dan Ning Dona tadi bahwa persiapan yang dipersiapkan untuk mengikuti Cak Ning itu bukan persiapan yang singkat, tetapi persiapan yang sangat panjang, penuh perjuangan, penuh suka duka. Terima kasih ya untuk Cak Ning dan ini. Gimana pesan kesan untuk siswa-siswi SMK Negeri 10 Surabaya ini untuk biar mereka itu bersemangat untuk berprestasi itu gimana? Apakah ada motivasi yang ingin disampaikan buat siswa-siswi SMK Negeri 10 Surabaya ini? Mungkin diawali dari Cak Bayu. Baik, terima kasih. Menjadi generasi muda di era sekarang memang perlu tantangan. Alangkah lebih baiknya jangan rebahan. Jadi terus berjuang, menggapai cita-cita agar tahu nantinya kalian menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nikmati prosesnya dan juga jangan mengeluh, terus berjuang dan enjoy the process. Garis bawah ya, kata rebahan itu tamparan besar buat kaum rebahan yang sekarang masih rebahan dan mempunyai mimpi besar, cuman nggak ada prosesnya gitu loh, cuman rebahan aja itu. Kalau dari Ning Dona sendiri gimana motivasi buat siswa-siswi SMK Negeri 10 Surabaya ini? Oke, baik, terima kasih. Motivasi untuk anak SMAC 10 gitu ya. Saya perwakilan merasa turut berbangga sekali menjadi anak SMK 10 yang maju di Cak Ning Surabaya ini. Sungguh menjadi kebanggaan buat saya dan membawa nama baik sekolah saya hingga tingkat Cak Ning Surabaya ini. Dan motivasi saya adalah teruslah berkarya buat kalian semua teman-teman. Di masa muda kalian, saya percaya masa muda ini bukan sebagai penghalang kalian untuk meniti karir, untuk mencari pengalaman yang baru, tapi ayo terus bereksplorasi diri dan mengembangkan diri kalian. Pastikan diri kalian itu siap menjalani apapun dan niat kalian adalah tetap berproses dimanapun kalian berada nantinya, seperti itu. Kasihilah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri dan tetap berguna buat sesamamu gitu. Jadi pesan-pesan buat teman-teman semua ini, umur bukanlah tolak ukur untuk kita tidak bisa berproses lebih maju lagi. Pengalaman dari Ning Dona sendiri ini, Ning paling muda di finalis Cak Ning Surabaya dan bisa maju sehingga menjadi Cak Ning Surabaya ini. Berarti kan udah dapat contoh nih buat teman-teman semua bahwa umur muda bukanlah suatu hal yang menjadi faktor untuk tidak maju untuk kedepannya gitu.
Terima kasih udah menyempatkan waktunya Cak Bayu, Ning Dona buat sharing-sharing tentang pengalamannya dan juga buat menceritakan pengalaman-pengalaman yang perlu dipelajari lagi buat anak-anak Surabaya, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 10 Surabaya ini. Buat saya sendiri, terima kasih ya Cak Bayu, Ning Dona. Sama-sama. Sebelum penutup ini, apakah ada penutup dari Cak Ning Surabaya Ada ini? ya biasanya ya? Ada. Boleh kita contohin ya? Ya, boleh banget. Langsung. Nedon Rimo. Nedon Rimo. Setelah tadi ada closing dari Cak Ning Surabaya ini, SMK Negeri 10 punya closing sendiri nih. Apa itu Mbak? Nanti setelah saya bilang SMK Negeri 10 Surabaya Dynamic Smack 10 gitu ya. Oke, siap. SMK Negeri 10 Surabaya Dynamic Smack 10. Dadah. Bye-bye.